Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerizki Samratul Kolbi. Saya mahasiswi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 6 kelas B. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah riset aksi. Baik, langsung saja. Untuk soal pertama ialah menjelaskan tentang riset aksi, fasilitator, partisipan, dan pilar pemberdayaan. Untuk riset aksi sendiri ialah suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah baik secara langsung maupun dengan proses reflektif dengan masalah progresif yang dilakukan seseorang, baik dengan ikut serta dalam suatu tim maupun yang dilakukan oleh kelompok. Nah, untuk pengertian fasilitator ialah seseorang yang menjadi sentral atau pusat yang memiliki konsep pemikiran serta memfasilitasi tentang terhadap berjalannya suatu pemberdayaan atau program yang akan dilandingkan. Nah, dan untuk partisipan sendiri ialah seseorang atau kelompok yang ikut serta dalam merealisasikan suatu program pemberdayaan atau bisa dikatakan juga masyarakat ya yang menjadi partisipan. Nah, untuk yang terakhir ialah pemberdayaan. Pilar pemberdayaan itu merupakan fondasi yang menjadikan pemberdayaan itu terlaksana gitu. Dan itu ada 4. Yang pertama adalah people center yang berpusat pada masyarakat. Yang kedua adalah participation. Participation itu partisipasi dari masyarakat juga. Nah, dan yang ketiga ialah empowering atau tanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan hanya harus dimiliki oleh sang peneliti saja ya atau fasilitator saja, tapi dari masyarakat juga harus ada rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir yang keempat adalah sustainable, yakni berkelanjutan. Pemberdayaan itu harus bersifat berkelanjutan, tidak boleh hanya dalam waktu tertentu saja gitu. Nah, dan untuk pertanyaan nomor 2 ialah mengapa dalam relasi belajar riset aksi itu memerlukan subjek-subjek gitu. Menurut saya karena dalam riset aksi ini diperlukan informasi yang akurat gitu, dimana subjek-subjek ini akan menunjang terrealisasinya penelitian yang reflektif itu dengan proses reflektif tadi gitu. Tidak boleh sembarangan melakukan riset aksi ini. Maka dari itu dalam relasi belajar riset aksi diperlukan subjek-subjek agar dalam hasilnya itu tidak keliru ya. Nah, untuk nomor 3, saya memilih 3 teknik, yakni teknik transek, teknik penelusuran alur sejarah, dan teknik wawancara terstruktur. Untuk yang pertama, teknik transek ialah suatu teknik untuk menggali informasi melalui pengalaman langsung ke lapangan dengan berjalan menelusuri wilayah desa dengan lintasan tertentu. Pada teknik ini kita melakukan penelitian secara langsung dengan terjun ke suatu desa tapi dengan lintasan tertentu ya. Apa yang kita teliti maka itu yang kita cari ya, tidak berkembang kemana-mana gitu. Nah, untuk teknik yang kedua ialah penelusuran alur sejarah. Pada teknik ini, teknik PRA ini yang dipergunakan untuk mengungkap kembali sejarah masyarakat di suatu desa ya, di suatu tempat itu berdasarkan penuturan masyarakat setempat gitu, yang kemudian kita susun berurutan menurut waktu kejadian. Nah, pada teknik ini lebih ke mengulas kembali sih apa saja gitu sejarah yang pernah terjadi di masyarakat desa tersebut gitu. Yang kemudian setelah kita mendapatkan informasi dari tuturan masyarakat itu kita susun gitu sejarahnya apa saja dan disusun berdasarkan waktu kejadian gitu. Untuk teknik wawancara terstruktur ini ialah upaya penggalian informasi dalam PRA berupa tanya jawab yang sistematis gitu ya dan bersifat semi terbuka gitu ya, tapi tetap dengan topik tertentu. Nah, dari hasil wawancara ini
akan memberikan informasi nih tentang masyarakat kepada kita, karena insya Allah akurat ya, karena kita bersumber dari narasumber yang terpercaya seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat maupun ahli sejarah di tempat tersebut. Lalu untuk nomor terakhir ialah mengapa dalam riset aksi ini memerlukan siklus, dan jelaskan siklus yang ada dari riset aksi Sisdamas ya. Nah, baik. Menurut saya mengapa harus ada siklus dalam riset aksi itu jelas ya, untuk terlaksananya penelitian yang sistematis gitu. Karena dengan adanya siklus itu mempermudah kita apa dulu nih tahapan yang harus kita lakukan gitu agar terstruktur gitu, agar jelas juga, agar tidak kemana-mana datanya. Nah, adapun riset aksi dari Sisdamas ini ada 4 ya, terbagi 4 siklus. Nah, langsung saja untuk siklus pertama ialah sosialisasi awal, rembuk warga, dan refleksi sosial. Nah, pada siklus ini merupakan tahap inti ya. Jika siklus ini terrealisasi dengan baik, maka insya Allah kita akan mudah gitu dalam penelitiannya. Karena pada siklus ini kita melakukan sosialisasi, rembuk warga, dan refleksi sosial dengan masyarakat secara langsung. Di sini kita dapat mengetahui apa saja masalah yang ada di masyarakat, dan masyarakat pun akan tahu apa tujuan kita datang ke wilayah mereka gitu, dan masalah apa yang akan kita selesaikan gitu kan. Jadi lebih ke tahap pengenalan pada siklus pertama ini. Lalu pada siklus kedua ialah pemetaan sosial dan perorganisasian masyarakat. Pada siklus ini kita dituntut untuk tahu tentang tata letak masyarakat di situ, baik geografisnya maupun tatanan sosialnya, mana warga yang menengah ke atas, mana warga yang menengah ke bawah, dan di sini kita juga harus mengetahui sumber daya alam apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat gitu. Nah, untuk yang ketiga ialah siklus perencanaan partisipasif dan sinergi program. Setelah siklus yang tadi telah terrealisasi dan kita telah mendapatkan informasi yang akurat dari masyarakat, maka pada tahapan ini mulailah kita merencanakan nih apa yang akan kita lakukan dari informasi tersebut gitu. Langsung kita ke pelaksanaan program ya, sinergi program, apa saja yang akan kita lakukan untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk siklus yang keempat ialah pelaksanaan program dan monitoring atau MONEP. Pada siklus ini kita sudah menginjak ke pelaksanaan program ya. Kita sudah memiliki program dan kita telah melaksanakannya, tentang program apa nih yang akan memecahkan masalah masyarakat tersebut. Bahkan setelah terlaksananya program itu, di sini kita harus melakukan monitoring evaluasi, yakni masyarakat harus ikut serta gitu, atau mengevaluasi apakah program kita itu dapat membantu mereka atau tidak gitu. Jadi ada feedback ya dari masyarakat dan dari kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.